Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari mie. Ini kita mau bikin mie goreng, tapi mie gorengnya tuh yang seanane. Nggak pakai telur, nggak pakai udang, nggak pakai ayam, nggak pakai daging-dagingan. Jadi cuma bener-bener mie aja. Untuk bumbu-bumbunya kita juga pakai yang simple banget. Di sini kita akan siapkan bawang merah atau brambang. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita akan siapkan juga. Aku mau pakai lombok. Nah, untuk lomboknya di sini kita pakai yang keriting merah. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga bawang putihnya. Tadi nggak boleh ketinggalan. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Nggak perlu diulek, cukup diiris-iris aja. Kalau sudah, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada lombok hijau. Kalau misalnya Fluffys ada yang rawit, boleh banget nih, karena nggak ada, jadi aku pakai yang lombok hijau gede. Kalau sudah, kita tambahkan juga tomat. Kemudian tomatnya kita akan buang bagian ujungnya, kemudian kita iris tipis-tipis. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama kita akan rebus minyak terlebih dahulu. Jangan lupa tambahkan minyak dalam airnya supaya nanti minyak nggak lengket. Kemudian kita akan rebus, masaknya nggak usah sampai yang matang banget ya, cukup setengah matang aja. Nah, kalau aku pakai merek yang ini udah aman banget dan enak banget, karena minyak itu nggak gampang hancur dan juga rasanya itu lebih kenyal gitu. Nah, seperti aja Fluffys, ngerebusnya sampai kayak gini aja. Ini belum terlalu matang banget. Kemudian sekarang kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan lagi, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kemudian kita akan gongsong bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan cemplungin tomatnya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, di sini kita akan cemplungin mie-nya. Nah, di sini kita nggak pakai bahan lain ya, kayak telur, daging-dagingan. Jadi cuma bumbu dan juga mie. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian tambahkan juga ada penyedap rasa, kemudian ada garam, kemudian ada gulanya juga nggak terlalu banyak-banyak. Kalau Fluffys mau pakai penyedap rasanya micin ataupun pakai kaldu-kalduan ya boleh. Kemudian kita akan masak sampai nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah dirasa udah mateng, udah enak banget. Kalau masih kira-kira perlu tambahkan garam, ya tambahkan lagi. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, sekarang ini sudah mateng, aromanya udah wangi banget, rasanya juga enak banget. Ini kalau mie kayak gini Fluffys, maknya itu pakai nasi. Jadi biasanya aku suka banget bikin mie goreng jenis kayak gini itu ambil sedikit untuk lauk, terus habis itu nanti ada ayam gorengnya, ada orek tempenya, atau misalnya ada telur dadarnya, itu enak banget. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan mie kuning. Kemudian untuk bahan lainnya kita akan siapkan kubis. Mie goreng jenis kayak gini Fluffys biasanya kalau di kampungnya Fluffy Kasih itu untuk acara-acara wong mantu ataupun kedurenan, itu mesti ada mie goreng model kayak gini. Jadi nanti mie-nya ini akan kita maem pakai nasi dan lauk-lauk Fluffys. Jadi nggak cuma makan kayak mie goreng kayak di abang-abang gitu doang. Jadi ini untuk lauk maem nasi. Kemudian kalau kubisnya sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini kita pakai cabai rawit ya, biar nanti rasanya lebih pedas. Tapi bagi Fluffys yang bener-bener nggak suka pedas ya wis, pakainya cabai merah yang besar aja. Kemudian kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris-iris juga. Kalau sudah, di sini kita juga akan siapkan ada brambangnya atau bawang merahnya. Ini bumbu yang diiris, wis ini aja Fluffys. Udah cukup, cuma bawang, brambang, lombok, udah itu aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Sekarang kita siapkan air mendidih. Dikasih sedikit minyak supaya nanti minyak nggak lengket ya. Kemudian kita cemplungin minyak. Kita akan masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja, cukup setengah matang aja. Atau misalnya Fluffys nggak mau direbus juga bisa disiram pakai air panas
direndam sebentar. Setelah itu ditiriskan. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini Flavis, kalau misalnya Flavis rebus. Jadi nggak terlalu matang banget, karena nanti kita masih mau masak pakai bumbu-bumbu. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kalau sudah disisihkan, kita akan pakai wajannya. Ini sengaja aku pakai wajan begini Flavis, biar rasanya tuh sama kayak di tempat-tempat orang hajatan ataupun kedurenan gitu Flavis. Kalau pakai wajan yang cantik-cantik, yang lucu itu, nanti rasanya tuh nggak seenak kalau kita maem di tempat-tempat kondangan Flavis. Nah, ini sekarang kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak, gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin lomboknya, kita orak-arik lagi atau kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru sini kita akan masukkan kubisnya. Ini sekarang kita akan aduk-aduk, biarkan nanti kubisnya itu matang dulu, baru kita akan cemplungin minyak. Dan di sini jangan lupa kita tambahkan ada garam, terus mau pakai penyedap rasa. Biasanya nek nanggon ngene iki yang namanya Ajinomoto ataupun salsa ki mesti ana Flavis. Kemudian kita cemplungin minyak, kita aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan bercampur rata. Nah, di sini mau kita akan tambahkan lagi kecap manis, tapi kecapnya nggak boleh banyak-banyak Flavis, cuma sedikit aja. Jadi nanti warnanya itu nggak terlalu pucat banget dan juga nggak terlalu coklat banget. Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis. Kalau misalnya sudah rata, kita masak sebentar lagi. Udah deh, ini nanti siap kita sajikan di meja makan. Wis pokoknya rasanya enak banget. Rasanya wis mirip karo sing nanggon hajatan ataupun nggon kedurenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Ini cocok untuk sarapan ataupun untuk makan siang. Pertama-tama siapkan mie kuning. Kemudian untuk bahan isiannya aku pakai bakso ikan. Bagi Flavis yang nggak suka bisa juga diganti pakai bakso sapi ataupun bakso ayam, ataupun mau pakai udang juga boleh, pakai dada ayam juga boleh. Rasanya sama-sama enaknya. Kemudian ini baksonya kita akan potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi tomat. Jadi nanti rasanya itu bukan cuma gurih Flavis, tapi juga ada seger-segernya. Kemudian ini kita akan iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris kita akan sisihkan juga. Nah, nanti biar makin wangi lagi aku mau tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita iris panjang-panjang kayak gini ya, biar nanti tampilannya makin cantik. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan juga, dan ini yang nggak boleh ketinggalan aku pakai toge. Toge itu cantik banget. Flavis juga bisa lihat kan, ini benar-benar seger banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya, ada kemiri, cabai, dan juga bawang putih, ada bawang merahnya juga. Semua bahan ini tadi sudah direbus terlebih dahulu ya, baru kita haluskan. Boleh pakai blender ataupun pakai ulekan kayak gini untuk menghaluskannya. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan sisihkan. Nah, kita akan rebus terlebih dahulu minyak. Kita akan siapkan panci, tambahkan air, kemudian kalau sudah mendidih tambahkan sedikit minyak biar nanti nggak lengket minyak. Nah, sekarang kita akan cemplungin minyak. Masak minyak itu nggak usah lama-lama Flavis, karena nanti kita akan masak lagi dengan sedikit air maksudnya. Jadi biar nggak terlalu kelembekan. Nah, kurang lebih kayak gini Flavis, ini sudah setengah mateng. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, nanti kita akan langsung siapkan untuk masak mie-nya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kemudian di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Sebenarnya ini bumbunya sudah matang karena tadi sudah direbus, tapi biar makin wangi kita akan gongsong pakai minyak. Kalau aromanya sudah wangi banget, masukkan bakso ikannya, kemudian aduk-aduk, biarkan bumbu dan bahannya tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi sedikit air.
Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi ada garam, kaldu bubuk, kemudian gula pasir. Tapi juga bisa tambahkan micin kalau mau ya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih kita cemplungin mie-nya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah tadi kan aku bilang makanya ngerebus mie-nya nggak usah lama-lama karena kita akan masak dengan air yang sedikit ini, jadi biar nggak terlalu kelembekan. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya yang tadi belum kita cemplungin ya. Ada togenya, kemudian ada daun bawangnya, kemudian ada tomatnya. Nah kalau bahan-bahan ini sudah masuk, tuh masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar, biar nanti tampilannya tuh masih cantik banget dan masih krius-krius. Nah kurang lebih kayak gini Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, gurih banget, dan juga buket banget. Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, dimakan begini aja udah enak banget. Kadang-kadang ada juga yang maam kayak gini pakai nasi sedikit, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sarapan yang simple. Ini cocok banget selain untuk sarapan, untuk makan malam yang kilat juga cocok banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan mie, kemudian kita siapkan juga untuk bahan isiannya. Di sini aku pakai kubis. Jadi kalau bikin nasi goreng ataupun bikin mie goreng itu biasanya aku kasih kubis karena memang aku tuh suka banget sama kubis. Ini kubisnya kita potong rawis-rawis. Setelah ini kita juga siapkan lagi ada sayuran lainnya. Aku pakai sawi hijau, jadi komplit, ada kubisnya, ada sawi hijaunya juga. Ini sawinya kita potong-potong, kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi untuk bahan tambahannya. Di sini aku pakai bakso, nanti Flavis bisa juga misalnya mau pakai dada ayam itu juga boleh banget, atau Flavis mau pakai fish cake atau fish ball itu juga boleh banget, rasanya sama-sama enak. Kemudian di sini juga aku tambahkan sosis. Ini aku pakainya yang ayam ya, Flavis bisa juga pakai yang rasa sapi. Pokoknya sasa Flavis di rumah aja. Kemudian kita potong-potong dan kita akan sisihkan semua bahan tadi. Di sini nggak ketinggalan supaya nanti aromanya lebih harum lagi. Aku tambahkan daun bawang. Kita potong serong-serong supaya nanti hasilnya lebih cantik ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Nah di sini aku juga mau tambahkan udang. Wis pokoknya mie goreng kali ini kalau dibilang mandan-mandan spesial ya, karena semuanya komplit banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kita akan siapkan bumbunya ya. Nah bumbunya ini ada bawang, brambang, cabai, kemiri, dan juga ada udang. Nah video ini waktu aku bikin bumbu untuk mie goreng, separohnya nanti aku bikin nasi goreng Flavis. Nah nasi gorengnya sepertinya sudah tayang, nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Kalau semuanya bahan sudah mateng, kita akan angkat, kemudian ini akan kita haluskan. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun mau pakai ulekan juga nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Nah ini biar nanti nggak seret blendernya, aku mau tambahin juga minyak bekas goreng bahan-bahan sambelnya tadi atau bahan-bahan bumbunya. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Kalau sudah halus kita sisihkan ya. Setelah ini kita akan siap untuk merebus minyak. Jangan lupa pada saat merebus beri sedikit minyak supaya nanti nggak lengket. Dan merebusnya juga nggak usah lama-lama Flavis, asal dia sudah empuk. Kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Nah setelah ini kita siapkan wajan lagi, beri sedikit minyak. Ini kita akan goreng telurnya ya. Ini telurnya aku cepluk aja kemudian diorak-arik. Flavis juga bisa kalau misalnya mau dikocok kayak bikin telur dadar itu, kemudian diorak-arik juga itu boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah kalau sudah matang seperti ini siap untuk kita angkat dan kita sisihkan dulu. Kalau misalnya wajannya Flavis lebar, nggak usah diangkat juga nggak apa-apa, ditaruh di pinggir. Kemudian setelah ini kasih sedikit minyak lagi, kemudian kita akan goreng udangnya. Nah udangnya akan kita orak-arik kayak gini sampai nanti warnanya kemerahan dan matang. Kemudian ini kita akan angkat. Kalau misalnya wajannya Flavis lebar ya tinggal disisihkan aja di pinggiran. Kemudian kalau misalnya udangnya sudah matang, ini akan kita tambahkan lagi sedikit minyak dan kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya harum banget. Walaupun tadi
sudah matang tetap kita gongsong lagi. Nah, aku mau selalu Flavis di rumah. Jadi bumbu yang tadi kita bikin ini nggak semuanya dibikin mie goreng Flavis, jadi separohnya untuk bikin nasi goreng. Nanti resep nasi gorengnya atau video nasi gorengnya aku taruh di deskripsi box ya. Kemudian kalau bumbunya sudah enak, masukkan sosis dan juga baksonya. Kemudian kalau sudah matang merata, kita akan tambahkan lagi air, jadi nanti biar tekstur mie-nya itu nggak kering banget. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Pakai micin boleh, mau pakai kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, wes sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai kuahnya itu rada susut, baru kita akan cemplungin sayur-sayurannya. Tadi ada kubis, ada caisim, kemudian kita langsung cemplungin minyak. Kemudian sak telur-telurnya dan juga sak udang-udangnya kita akan masukkan semuanya jadi satu. Kemudian kita akan aduk. Nah, ini ngaduknya tuh harus cepat Flavis dan apinya juga besar. Nah, kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti mateng. Nah, ini nggak perlu lama-lama lagi, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget, sayurnya juga masih krius-krius, jadi nanti rasanya akan enak banget. Sekarang langsung aja kita sajikan di meja makan wis. Dan ini cocok banget kita maem untuk sarapan ataupun untuk makan malam. Udah nggak perlu nasi lagi Flavis. Kadang-kadang kan kalau Flavis kasih kalau udah maem ada mie-nya, ada nasinya juga, tapi kali ini udah ini aja, nggak perlu pakai nasi. Rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep mie goreng. Ini mie gorengnya tapi rodok nyemek ya. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama kita siapkan mie kuning. Kemudian ini akan kita rebus terlebih dahulu. Untuk merebusnya kita beri sedikit minyak. Dan gak usah lama-lama Flavis. Jadi sebelum setengah mateng kita angkat dulu, karena nanti kita mau masak lagi dengan sedikit air. Jadinya biar nggak terlalu kelembekan ya. Nah, kira-kira kayak gini Flavis. Cukup matangnya segini aja, jangan sampai setengah mateng. Ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan tambahannya. Nah, di sini kita akan pakai sawi sendok atau yang biasa kita bilang juga pakcoy. Ini juga misalnya kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa digantikan juga pakai kubis, nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Atau pakai caisim itu yang biasa juga boleh, nggak jadi masalah. Nah, ini karena aku pakai sawi sendok, yang bagian kerasnya kita akan pisahkan ya. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Kemudian kita tambahkan lagi toge. Ini togenya yang panjang-panjang biar nanti tampilannya jauh lebih cantik. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai bakso. Flavis juga bisa pakai misalnya mau dada ayam, ataupun pakai udang, ataupun pakai sosis atau fish cake, itu juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, ini nggak ketinggalan ada daun bawang. Ini kita potong miring-miring tipis kayak gini supaya nanti lebih cantik juga. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai tomat. Biasanya kalau aku bikin bakmi goreng atau bakmi godok itu selalu ada tomatnya supaya rasanya lebih seger aja gitu. Ini kan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini tuh bumbu halusnya ada bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri dan juga ada merica. Kalau sudah halus, ini akan kita sisihkan. Kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bumbu halusnya. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Setelah ini kita akan cemplungin baksonya terlebih dahulu. Kalau baksonya sudah masuk, kita akan gongsong lagi. Biarkan nanti baksonya matang. Setelah ini baru kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Ini sudah matang, kita tambahkan lagi air, kemudian ada garam, kemudian ada gula pasir, kemudian ada saus sambal. Kemudian di sini aku juga mau pakai kecap manis. Kemudian jangan lupa kasih sedikit saus tiram supaya lebih gurih lagi rasanya. Kemudian setelah ini kita akan aduk sampai rata, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin bahan-bahan. Tadi kita awali dengan mie dan juga ini ada sawi sendoknya, bagian batangnya kita masukin dulu karena ini kan lebih keras ya, jadi kita masukin terlebih dahulu. Ini kan kita aduk rata. Setelah kita aduk rata, kemudian kita akan masukkan
sawi yang bagian daunnya. Nah tadi kan ini batangnya sudah kita cemplungin, kemudian bagian daunnya kita cemplungin. Nah setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu semua tercampur rata dan mateng. Nah untuk kalau misalnya sudah mau diangkat, kita baru cemplungin tadi ada toge, daun bawang, tomat, tambahkan juga berambang goreng ya, supaya aromanya itu jauh lebih harum lagi. Kemudian kalau semua bahan ini sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, kita tinggal aduk cepat, apinya yang gede. Aduk seperti ini. Nah ini sudah matang, hasilnya seperti ini rasanya enak banget, aromanya harum banget, jadi tekstur mie-nya itu nggak kering tapi rodok basah kayak gini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapan ataupun untuk makan malam. Yang pasti enaknya tuh maknya pas masih anget-angetnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan soun yang enak banget. Jadi kemarin tuh aku habis kondangan di desa, terus salah satu menunya ini adalah tumis soun, dan aku langsung berpikir aku mau juga bikin untuk Flavis di rumah resepnya. Ini pertama-tama kita siapkan soun, tapi sounnya kita pakainya yang biru Flavis. Tapi kalau nggak ada yang biru juga bisa pakai yang putih. Kemudian ini kita rendam dengan air panas sebentar. Setelah ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan tempe. Jadi mungkin Flavis baru denger kali ya soun ditumis pakai tempe, tapi rasanya tuh enak banget. Ini kemudian tempenya kita akan potong. Di sini aku akan potong kotak-kotak kecil-kecil ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Dan kita masih akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu buncis. Nah ini buncisnya akan kita potong serong-serong tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan sisihkan. Nah sekarang kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita pakai bawang putih. Ini bawang putihnya kita potong tipis-tipis. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini juga kita akan siapkan lagi brambang atau bawang merah. Kemudian kita akan iris tipis-tipis juga. Setelah ini kita akan siapkan cabai merah keriting. Nah di sini aku nggak terlalu pakai banyak-banyak, karena nanti kita akan campur juga dengan cabai rawit merah. Nah kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, itu cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Flavis mau yang lebih pedes, boleh tambahkan cabai rawit merahnya. Setelah ini kita siapkan wajan, beri sedikit minyak, dan kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Setelah harum, kita akan cemplungin tadi ada cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Kita akan tumis lagi sampai nanti benar-benar harum banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin terlebih dahulu tempenya. Kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai tempenya mateng. Kemudian kita akan masukkan buncisnya, kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Nah di sini kita akan masukkan bumbu ya, ada gula merah, ada garam, ada penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nggak ada gula merah atau gula Jawa, juga bisa pakai gula pasir, nggak apa-apa. Nah kalau semua bahan ini sudah tercampur rata dan sudah hampir matang, baru kita akan cemplungin sounnya. Di sini sounnya lucu banget ya, warna biru. Aku jadi teringat waktu kecil kalau makan bakso itu sounnya tuh warnanya kayak gini Flavis. Makanya aku juga mau bikin resep ini untuk Flavis di rumah gitu. Nah ini sudah mateng, ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Jadi tumisan soun ini cocok banget kita mau pakai nasi putih. Jadi istilahnya kalau di tempatnya Flavikasi itu ngomongnya itu nasi rames. Jadi ada nasi, nanti ada lauk sounnya, terus nanti ada tempe gorengnya atau tahu gorengnya, atau nanti ada sayur apalagi gitu. Itu rasanya enak banget. Yang penting nasinya tuh masih anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Ini juga enak banget. Hari ini kita akan bikin mie goreng. Aku pakai mie gorengnya ini jenis mie kuning yang basah ya. Ini rasanya akan lebih enak loh. Kemudian di sini aku siapkan juga bahan lainnya toge dan juga ada udang. Kalau misalnya Flavis nggak ada udang, bisa juga pakai ayam ya. Itu juga nanti rasanya akan sama-sama enak. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbunya. Hari ini aku pakai bumbunya yang bener-bener praktis banget, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, dan nggak perlu banyak bumbu. Kita cukup pakai brambang dan juga kita pakai bawang putih. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai merah besar. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh nanti tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang supaya nanti aromanya makin harum lagi. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan goreng telur ya. Ini telurnya kita ceplok aja. Kemudian ini langsung kita orak-arik dan kita akan masak sampai nanti kira-kira sudah matang. Baru di sini kita akan tambahkan lagi atau kita cemplungin langsung udangnya. Kalau misalnya nggak ada udang juga pakai ayam. Kalau misalnya nggak ada ayam juga bisa ganti pakai bakso ikan ataupun pakai fish cake, itu juga rasanya akan enak banget. Kemudian kalau misalnya sudah matang, ini kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Nah setelah ini baru kita akan tumis bumbu-bumbunya. Terlebih dahulu kita akan tumis bawang merah atau brambangnya dan juga bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita tambahkan lagi air, kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita pakai saus tiram dan juga ada kecap asin. Kemudian jangan lupa gula pasir, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, bisa pakai ini ya, kaldu ayam, kaldu bubuk sapi, ataupun kaldu jamur, itu juga rasanya enak banget. Kemudian kita cemplungin minyak, kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah ini kita akan langsung masukkan bahan lainnya. Tadi ada telur yang sudah digoreng dan udang, kemudian togenya, daun bawangnya, cabenya, semuanya kita masukin. Kalau semua bahan ini sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, cuma tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu jadi deh, ini supaya nanti rasa sayurannya itu masih krius-krius. Sekarang udah gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk sarapan, apalagi kalau pagi-pagi tuh maunya semuanya serba praktis ya. Ini cocok banget untuk resep sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sarapan yang simple banget. Hari ini kita akan bikin bihun goreng ya. Nah di sini aku pakainya bihun jagung Flavis. Kalau misalnya Flavis punya bihun beras, itu nanti rasanya akan jauh lebih enak. Nah ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Ini beri sedikit minyak di airnya supaya nanti bihunnya nggak lengket. Sebenarnya Flavis, aku punya beberapa cara untuk bikin bihun goreng. Mungkin Flavis juga udah lihat resep-resep aku sebelumnya, tapi kali ini agak berbeda dan tentunya rasanya juga akan berbeda. Ini kalau sudah matang bihunnya, kita akan angkat, kemudian kita tiriskan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita pakai merica, kemudian pakai kemiri dan juga ada bawang putih. Jadi hari ini nggak ada bawang merahnya Flavis, cukup bawang putih aja. Nah ini akan kita haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Nah kita akan siapkan bahan-bahan isiannya. Di sini aku pakai sosis. Flavis bisa juga misalnya pakai tambahan lain, misalnya fish cake ataupun daging ayam, itu juga boleh banget. Tapi hari ini aku pakainya sosis dan juga bakso. Atau misalnya Flavis mau pakai bakso ikan, itu juga rasanya akan enak banget. Pokoknya untuk isiannya Flavis sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kalau sudah kita sisihkan dan kita siapkan wajan, kemudian beri minyak panas. Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu ya. Kita aduk, biarkan nanti sampai harum. Kemudian di sini kita akan langsung cemplungin telurnya ke dalam bumbunya. Jadi waktu itu aku pernah bikin juga versi yang berbeda. Telurnya diangkat dulu setelah digoreng. Kali ini aku bikin versi yang seperti ini, tentunya rasanya juga akan enak banget. Kemudian kalau telur sudah matang, kita akan masukkan bahan isiannya, tadi sosis dan juga ada baksonya. Kemudian kita akan tumis lagi. Kalau kira-kira dirasa sudah cukup matang,
Nah, di sini kita akan siapkan air. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai garam secukupnya, kemudian gula pasir, kemudian juga kecap manis. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Baru di sini kita akan cemplungin bihun yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk sampai benar-benar bumbu dan bahan tercampur rata. Nanti Flavis juga bisa sambil koreksi nih, kalau misalnya rasanya kira-kira kurang asin atau kurang manis, boleh ditambahkan gula ataupun garamnya. Nah, untuk terakhir kalinya di sini aku mau cemplungin daun bawang dan juga daun seledri supaya aromanya tuh makin harum lagi. Kemudian kalau misalnya daun bawang sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian jadi deh bihun goreng kita hari ini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Flavis, aku maem bihun ini jadi pakai nasi, terus pakai tumisan bihun ini, kemudian kalau misalnya ada lauk lain seperti ayam goreng, itu juga enak banget untuk tambahan lauknya. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavica hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavica mau bikin resep masakan yang simple banget. Kita akan bikin tumis soun. Ini resepnya bener-bener enak banget, cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini terlebih dahulu sounnya kita rendam dengan air panas ya. Kalau misalnya kira-kira sudah lunak kayak gini, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan beri minyak dan juga kecap manis. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Jadi nanti ngasih kecapnya itu cukup di sounnya aja Flavis, jadi nanti di tumisannya nggak usah pakai kecap lagi. Kalau sudah rata kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai kubis. Ini kubisnya aku iris setipis-tipis mungkin. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini juga aku akan siapkan lagi sayuran lainnya, yaitu wortel. Ini wortelnya akan kita potong tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan potong lagi seperti korek api. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini aku siapkan lagi bahan lainnya. Ini daun bawang. Ini supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi. Ini kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan juga. Kemudian di sini aku siapkan bahan tambahannya, yaitu toge. Kalau semua bahan sudah siap, kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya hari ini aku pakai bener-bener bumbu osengan aja, bumbu tumisan aja, jadi bener-bener sederhana banget. Kita akan pakai bawang putih, kemudian kita akan pakai bawang merah. Kemudian setelah ini kita akan pakai cabai. Nah, di sini aku pakai cabai rawit Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, bisa pakai cabai keriting ataupun cabai besar. Kemudian kita akan siapkan wajan, beri sedikit minyak, kemudian kita akan tumis atau kita akan gongsong bawang dan juga brambangnya terlebih dahulu. Kita akan aduk-aduk sampai nanti harum, kemudian masukkan cabai rawitnya, kemudian kita akan gongsong lagi sampai harum. Nah, di sini kita akan tambahin lagi telur ya. Di sini Flavis bisa tambahkan telur, ataupun kalau misalnya nggak pakai telur juga rasanya akan enak banget. Ini telur akan kita orak-arik. Kemudian kalau sudah matang kita akan campur rata. Nah, setelah ini kita akan tumis sayur-sayurannya. Kita langsung cemplungin aja. Di sini ada wortel dan juga ada kubisnya. Kalau daun bawangnya nanti aja belakangan. Nah, ini akan kita tumis sampai setengah mateng. Kalau sudah setengah mateng, kita akan cemplungin bihun yang sudah tadi kita kasih sedikit kecap manis. Nah, setelah ini kita akan masak lagi. Kita akan campur semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Nah, baru setelah itu kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Boleh pakai micin, boleh pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur. Itu rasanya akan lebih enak lagi. Nah, kita akan aduk rata lagi. Nah, kemudian setelah ini kita akan masukkan toge dan juga ada daun bawangnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, kalau toge dan daun bawang sudah masuk, itu artinya masaknya nggak usah lama-lama lagi. Kita aduk cepat aja pakai apinya yang besar. Cuman aduk-aduk sebentar dan nanti pada saat kita maem tuh togenya masih seger. Nah, seperti ini aja Flavis.
Ini aromanya harum banget, tampilannya juga cantik banget. Sekarang nggak selama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Nah, lauk ini biasanya aku maem pakai nasi anget, dan juga ada lauknya tempe goreng sereng atau tahu goreng tepung atau tempe goreng tepung. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang enak banget, masakan yang murah meriah. Hari ini kita akan bikin resep mie goreng, tapi resepnya mie goreng ini nggak pakai daging-dagingan ya, jadi bener-bener versi yang sehat kalau Flavikasi bilang. Ini kita siapkan mie nya sebanyak 2 bungkus. Flavis bisa pakai merek mie apa aja sesuai dengan selera Flavis. Kemudian kita akan rebusnya nggak boleh lama-lama biar nanti nggak terlalu lonyot. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya, karena tadi kita nggak pakai daging-dagingan. Ini akan aku ganti pakai jamur tiram. Ini jamur tiramnya kita suwir-suwir jadi biar mirip ayam gitu. Kemudian ini akan kita rendam dulu dengan air mendidih kurang lebih 5 menit. Nah, setelah kita rendam selama 5 menit, kita akan angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, setelah ini kita masih akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai sawi putih. Flavis juga bisa misalnya pakai cesim, itu juga boleh. Ini akan kita cuci yang bersih ya. Kemudian kita akan potong-potong, potongnya sesuai dengan selera Flavis aja. Mau pendek-pendek boleh, mau lebar-lebar boleh. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bumbu halusnya. Nah, di sini untuk bumbu halusnya versi yang benar-benar simple banget. Cuman ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan juga ada cabai. Di sini aku pakai cabainya cabai keriting ya. Tapi Flavis bisa juga kalau mau lebih pedas pakai cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian ini bumbunya akan kita haluskan pakai ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kemudian setelah ini kita siap memasaknya. Siapkan wajan dan juga minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Nah, kalau misalnya sudah harum, di sini pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu jamur tiram yang sudah tadi kita rebus ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk sampai tercampur rata. Baru kita akan cemplungin lagi sawi putihnya. Kemudian di sini kita akan aduk rata. Nah, di sini masaknya tuh nggak usah lama-lama Flavis. Jadi kalau memang sayur-sayuran ini cepet banget mateng, jadi kita masaknya cepet, pakainya api yang besar. Kemudian ini kalau sudah tercampur rata, baru kita akan masukkan sedikit air, karena di sini aku mau mie gorengnya tuh teksturnya rodok nyemek. Nah, di sini juga kita akan tambahkan kecap manis. Di sini untuk kecap manisnya aku selalu pakai kecap manis merek Kencana. Ini rasanya bener-bener enak banget, gurih tapi nggak pekat gitu, ringan rasa kecapnya. Kalau misalnya Flavis nggak ada kecap Kencana, bisa pakai kecap nasional. Kemudian di sini ditambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nah, di sini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis. Jadi kita aduk cepat. Kita pakai api besar ya. Kemudian biarkan sampai nanti airnya rodok asat seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi tomat supaya rasanya lebih seger lagi. Kemudian kita akan aduk-aduk. Udah, kalau tomatnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita akan langsung sajikan di meja makan. Nah, resep ini cocok banget kita maem untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Dimakan begini enak. Kalaupun mau campuran pakai nasi sedikit, ataupun nanti ada lauknya ayam goreng, empal goreng, itu juga rasanya akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie goreng yang sederhana banget. Ini akan kita pakai bahan-bahan yang benar-benar sederhana banget, dan bumbunya juga sederhana banget.
Ini pertama-tama kita siapkan mie kuning. Flavis bisa pakai merek apapun sesuai dengan seleranya Flavis. Ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Rebusnya jangan lama-lama karena nanti akan kita masak lagi dan kita akan beri sedikit air. Karena nanti aku akan bikinnya mie gorengnya itu sedikit nyemek. Nah, ini untuk bahan isiannya aku pakai sosis. Ini nanti anak-anak pasti suka banget. Kalau nggak pakai sosis bisa juga pakai bakso. Atau misalnya Flavis mau pakai daging ayam ya, dada ayam, kalau di kulkas ada dada ayam juga boleh ditambahkan, atau pakai udang juga boleh. Kemudian untuk sayurnya di sini aku pakai caisim atau sawi hijau. Flavis juga bisa pakai kol dan juga sawi putih juga boleh. Kemudian kita tambahkan lagi tomat. Kemudian tomatnya kita potong-potong juga. Selain itu di sini kita akan pakai daun bawang dan seledri. Ini daun bawang sama seledrinya kita potong-potong juga. Kemudian kita akan tambahkan lagi toge. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai bawang putih dan juga kemiri. Kita akan haluskan. Nah, di sini aku nggak pakai cabai sama sekali karena aku memang sengaja bikin menu hari ini tuh nggak pedes. Nah, dari kemarin tuh aku masaknya tuh pedes-pedes banget, jadi hari ini aku mau bikin yang rasanya ringan jadi anak-anak bisa makan ya. Kalau sudah dihaluskan kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian biarkan sampai wangi. Kalau sudah wangi di sini kita akan masukkan sosisnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan masak sampai nanti sosisnya dirasa sudah mengembang dan matang. Baru setelah ini kita akan tambahkan lagi telur. Nah, telurnya kita arak-arik. Kemudian kalau misalnya sudah matang, baru kita akan campurkan jadi satu. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi air ya, karena kita akan bikin mie-nya nanti rodok nyemek. Jadi nggak kering, jadi rodok nyemek. Kemudian kita biarkan airnya sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan tambahkan garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, merica juga boleh sedikit biar nggak terlalu pedas. Kemudian kita akan masak lagi. Kalau sudah mendidih, kita masukkan sayurannya. Kita masukkan aja semuanya, ada toge, ada sawi hijaunya, ada daun bawangnya, kita cemplungin semua, dan sak mie-nya kita akan cemplungin. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kecap manis. Nah, setelah kecap manisnya masuk, semua bahan semua sudah masuk, kita akan aduk-aduk dan kita akan masak pakai api yang besar ya. Dan setelah ini kita masaknya itu udah nggak usah lama-lama banget, jadi kita akan masak cepat. Nah, kalau dirasa sayurnya sudah cukup matang dan semua bahan sudah tercampur rata seperti ini sudah matang, aromanya itu harum banget dan rasanya sudah pasti enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita sajikan di meja makan. Ini aku bikin untuk 3 porsi ya. Nanti kalau misalnya Flavis mau bikinnya lebih dari 3 porsi, tinggal dikalikan aja resepnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.